Hmm. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya untuk sesi pelatihan ini. Untuk menu user management atau penginputan atau pendaftaran eh, memberi akses login kepada guru siswa dan juga tendik. Sebelumnya kita kan tadi itu sudah sampai dengan menu user ya. Eh, Baik, kita bisa lanjutkan ya, Bapak Ibu. Bagi yang sudah melogout website sekolahnya, mungkin bisa mencoba login kembali, lalu langsung buka di menu user management. Hmm. Hmm. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini menu user tadi sudah semua, lanjut ke menu penugasan. Di menu penugasan ini terdapat dua submenu, yaitu guru dan juga lainnya. Lainnya ini maksudnya tendik ya, seperti operator website sekolah, penjaga perpustakaan, dan lain-lain. Jadi maksud dari penugasan ini, admin website sekolah bertugas untuk mencatat atau menginputkan tugas-tugas daripada masing-masing guru yang sudah atau dan juga tendik yang sudah didaftarkan di menu sebelumnya, yaitu di menu user. Di menu user ini kan sebelumnya kita sudah menginputkan ya data-data guru, misalnya di data-data guru di sekolah, nama-nama nama gurunya siapa dan juga emailnya siapa. Nah, setelah kita inputkan, lalu langkah selanjutnya kita menginputkan penugasan dari guru yang bersangkutan. Untuk cara penginputannya bisa dicoba di kanan atas ada tambah penugasan. Pilih nama guru. Nah, di sini pilih nama guru akan tampil nama-nama guru. Kalau misalkan pas Bapak atau Ibu mencoba untuk pilih nama guru di sininya tidak tampil, karena apa? Karena pas saat penginputan data belum diinputkan untuk user gurunya. Kalau misalkan pas saat penginputan di sini tidak muncul nama guru-guru yang bersangkutan. Kalau sudah diinputkan di menu user guru ini, otomatis nanti akan muncul nama-nama guru yang bersangkutan atau nama-nama guru yang mengajar di sekolah. Jadi langkah sebelum, makanya tadi saya sudah mengingatkan untuk step pengisian user management ini harus urut, tidak boleh ngacak mulai dari referensi sampai dengan habis ya, harus urut. Stepnya diambil dari pojok kiri langsung ke kanan. Kalau misalkan tidak urut atau acak-acakan, takutnya saat penginputan ini tidak muncul datanya seperti itu. Karena saya sudah menambahkan atau menginputkan nama-nama gurunya, jadi saat penambahan di sini sudah muncul ya. Baik, untuk caranya penambahan tugas, pilih nama guru. Di sini pilih pilih eh, tugas guru tersebut. Misalnya guru yang bersangkutan menjabat sebagai apa? Sebagai kepala sekolah kah, sebagai wakasek kurikulum dan sebagainya. Nanti di sini ada pilihannya. Dan satu lagi tambah di satu guru ini juga bisa diisikan dua penugasan atau dua job desk. Misalnya guru yang bersangkutan itu bertugas sebagai guru. Guru ini maksudnya guru yang mengampu ya, mengajar sebuah mata pelajaran itu. Selain itu, misalnya guru yang bersangkutan juga menjadi wali kelas. Nah, saya ingatkan sekali lagi ini yang paling penting saat pengisian penugasan guru. Guru yang bertugas sebagai wali kelas itu wajib diinputkan ya. Soalnya kenapa? Saat penginputan rombel nanti di sini, saat penginputan rombel itu dibutuhkan user guru yang bertugas sebagai wali kelas. Jadi diutamakan terlebih dahulu
saat penambahan penugasan ini, guru-guru yang menjabat sebagai wali kelas itu diutamakan terlebih dahulu. Nah, lalu bisa dipilih untuk jenis kurikulumnya. Guru yang bersangkutan itu mengajar di kurikulum apa? Misalnya guru yang bersangkutan mengajar di kurikulum Merdeka bisa dipilih, atau guru yang bersangkutan mengajar di dua kurikulum juga bisa dipilih. Selanjutnya pengampu. Nah, ini tinggal dipilih di sini nanti untuk mata pelajarannya. Di sini kan ada pengampu Merdeka, berarti guru yang bersangkutan itu mengajar di kurikulum Merdeka pelajaran apa? Seperti itu ya. Misalnya di sini saya buat sejarah, sejarah ya, misalnya sejarah. Nah, terus di sini juga ada kode-kodenya ya, 3AN SEJ 10. Ini maksudnya apa? Nah, saya akan jelaskan. Maksud daripada kode-kode ini yang perlu diperhatikan itu kode yang di akhirnya saja ya Bapak Ibu ya. Kode yang di akhir ini maksudnya apa? 10, 11, 12 ini maksudnya itu daripada eh, kelas. Jadi guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru dan juga bertugas sebagai wali kelas, mengajar di kurikulum Merdeka dan juga mengajar di kurikulum K13, mengajarnya di kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Misalnya guru yang bersangkutan mengajar di kelas 10 saja, bisa dipilih kelas 10. Misalnya guru yang bersangkutan mengajar di dua kelas 10, kelas 10 dan kelas 11. Bisa diisikan dua seperti ini. Atau tiga jenjang, tiga kelas bisa diisikan tiga kelas. Misalnya guru yang bersangkutan selain mengajar sejarah juga mengajar pelajaran lain, misalnya bahasa Inggris bisa diisikan juga. Jadi guru yang bersangkutan itu bisa ditambahkan penugasannya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh guru yang bersangkutan seperti itu ya. Sama halnya untuk kurikulum K13 juga seperti itu. Untuk kodenya di sini 10, 11, 12 ini untuk jenjang kelas. Kalau yang penting sih ininya aja ya, Bapak Ibu ya, yang perlu diperhatikan kode akhirnya saja 10, 11, 12. Kalau untuk 3AN ini nih, maksudnya itu sebenarnya kalau AN itu mata pelajaran wajib nasional, AA itu biasanya agama, kan ada 3 AA. Ini berarti wajib nasional dan untuk bidang agama. Kalau AN itu wajib nasional, kalau C itu lokal atau peminatan seperti itu. Tapi itu mungkin tidak terlalu penting ya. Yang penting kode di akhirnya saja. 10 untuk kelas 10, 11 untuk kelas 2, 12 untuk kelas 3. Kalau misalkan yang jenjang SMP mungkin nanti di sini kodenya berbeda ya. 7, 8, 9 seperti itu. Karena di sini saya menggunakan akun website SMA jadinya untuk jenjangnya 10, 11, 12. Pilih tahun ajaran. Nah, di sini tinggal kita pilih tahun ajarannya. Guru yang bersangkutan itu mengajar di tahun ajaran berapa. Karena sekarang di tahun ajaran 2023, 2024 mungkin bisa dipilih 2023, 2024 itu ya. Lalu kalau sudah selesai dan sudah sesuai bisa pilih tambah itu. Mungkin dari Bapak atau Ibu bisa mencobanya kembali, bisa mencobanya sambil saya menginputkan data guru lainnya. Nanti apabila ada yang tidak dimengerti atau belum dimengerti bisa ditanyakan di kolom chat ya.
Baik, bagi yang baru join, kita sekarang melanjutkan dari pelatihan yang tadi ya. Sekarang kita di menu user management untuk penginputan penugasan. Yang sebelumnya kita sudah di menu user, sekarang kita tinggal yang sebelumnya kita sudah menginputkan ya jenis-jenis user yaitu guru, lainnya dan siswa. Sekarang kita tinggal menambahkan penugasan daripada data yang sudah kita inputkan. Cara penambahannya, pilih nama guru yang sudah kita inputkan, tuliskan penugasannya, terus pilih guru yang bersangkutan mengajar di kurikulum apa. Hmm, saya baik Bapak Ibu, sambil mengisi, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat Zoom ini ada link absensi untuk kehadiran ya, kehadiran daripada pelatihan. Mungkin bisa diklik untuk mengisi link absensinya terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin untuk pengisian absensi bisa dimulai Bapak Ibu. Nah, di sini juga baik, setelah di input ya, kita kan sudah misalnya sudah menginputkan data-data guru. Nah, apabila ada kesalahan saat penginputan, untuk mengeditnya bagaimana? Di sini ada tanda orange atau kuning, nanti bisa diinputkan di sini ya. Misalkan ada kesalahan atau kurang itu, nanti bisa diedit di sini. Kalau sudah, bisa langsung diedit. Seperti itu. Selanjutnya, untuk penginputan penugasan lainnya. Juga sama caranya, di pojok kanan atas tambah penugasan, pilih nama penugasan, pilih nama pendiknya siapa, penugasannya sebagai apa. Nah, nanti di sini sudah ada pilihan penugasannya ya, tinggal dipilih yang bersangkutan itu atau guru yang bersangkutan bertugas sebagai apa. Misalnya tata usaha, keterangan tugas, tata usaha sekolah. Pilih tahun ajaran, tambah. Terus tambah lagi operator, misalnya keterangan tugas, operator website website sekolah, tahun ajaran, tambah. Nah, seperti itu ya. Eh, baik Bapak Ibu, sampai sini untuk penginputan penugasan guru. Apakah ada yang belum dimengerti untuk penugasan data guru dan juga pendik ya? Mungkin mungkin di sini yang
perlu diperhatikan itu hanya pas bagian ini ya, pas bagian penginputan mata pelajaran. Pas penginputan mata pelajaran ini yang perlu diperhatikan itu hanya kode di terakhir ini, maksudnya daripada 10, 11, 12 itu maksudnya tingkatan kelas ya. Hanya ini saja yang perlu diperhatikan dan juga mata pelajarannya apa. Maksud daripada kode-kode ini maksudnya 3ANBHS ini maksudnya itu kalau untuk lebih jelasnya 3 itu untuk kode daripada SMA. SMA itu di kodenya 3, kalau SMP itu kodenya 2 biasanya di depannya. Kode ini 2. AN itu berarti mata pelajaran bahasa Indonesia itu wajib nasional. BHS ini singkatan dari bahasa Indonesia, 10 ini untuk tingkatan kelasnya. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin hanya untuk tingkatan kelas ini aja. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak atau Ibu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Setelah kita selesai menginput penugasannya, kita bisa lihat nanti di halaman depan website sekolahnya. Nah, di halaman depan website sekolahnya nanti akan tampil ya, akan tampil data gurunya. Nah, ini kenapa nggak ada fotonya? Karena belum melakukan aktivasi, jadi guru yang bersangkutan itu belum bisa mengupload atau mengupdate foto profilnya. Beda dengan yang sudah aktivasi. Kan tadi saya sudah menggantinya ya dengan foto guru. Foto profilnya sudah saya ganti, jadi bisa update ya foto gurunya. Seperti itu. Terus selain di sini nanti gurunya ini data guru juga akan tampil di menu data guru sesuai dengan tahun ajaran yang sudah diinputkan ya. Ini tadi guru eh, yang sudah saya inputkan. Misalnya di tahun 2022 gurunya siapa, ada sudah 2021 gurunya siapa juga sudah ada. Kalau untuk data lainnya juga sudah tampil. Nah, di sini ya, sudah tahu. Kenapa nggak ada fotonya? Karena ini belum melakukan proses aktivasi dan belum mengganti foto profil daripada website sekolah, daripada akunnya masing-masing. Kalau sudah melakukan proses aktivasi, sudah bisa login, nanti dari masing-masing guru bisa mengganti foto profilnya. Seperti itu. Jadi untuk menampilkan menampilkan data ini harus mengisi penugasan dulu, baru akan tampil datanya di halaman halaman website sekolahnya. Seperti baik, apakah ada pertanyaan Bapak atau Ibu untuk penginputan tugasnya? Jika tidak ada, kita lanjut ya ke menu rombel. Rombel atau penginputan data kelas.
Nah, di menu rombel ini terdapat beberapa submenu, mulai dari rombel per TA, tambah siswa, kenaikan siswa, histori rombel, sampai dengan pindah sekolah. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu, mulai dari rombel per TA. Rombel per TA itu maksudnya sebelum kita memasukkan siswa atau langkah pertama untuk di menu rombel ini, kita membuat kelas terlebih dahulu. Setelah membuat kelas, baru kita setelah membuat kelas di rombel per TA ini, baru kita masuk ke menu kedua, yaitu tambah siswa. Jadi setelah kita membuat kelas, baru kita memasukkan atau memilih siswa yang bersangkutan ini masuk di kelas mana, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, terus menu kenaikan siswa. Menu kenaikan siswa ini misalnya dari kelas 10 siswa ini akan naik ke kelas 11. Jadi nanti adanya di menu kenaikan siswa. Kalau history rombel ini adalah history catatan atau track record ya daripada siswa yang bersangkutan itu pernah belajar di sekolah A di kelas mana aja. Kalau siswa perombel ini hampir tampilan daripada rombel per TA. Kalau rombel per TA ini kelas, siswa perombel ini maksudnya kalau siswa perombel ini di rombel di kelas tersebut siswanya siapa aja. Terus orang tua perombel sama pindah sekolah. Nah, menu pindah sekolah ini maksudnya apa? Maksudnya siswa A, misalnya siswa A ada di SMA School Media 1, siswa B ada di SMA School Media 2. Nah, jadi bisa melakukan pindah sekolah, tapi hanya khusus bagi pelanggan website School Media. Apabila di luar daripada pelanggan website School Media, tidak bisa memanfaatkan fitur pindah sekolah ini. Ini hanya untuk pelanggan website School Media saja, menu pindah sekolah ini. Sebenarnya mungkin yang jadi pertanyaan, untuk apa sih kita menginputkan data sampai sebanyak ini? Soalnya nanti ini bertujuan juga untuk dalam mengurus aplikasi ujian seperti itu. Nanti kan ujian itu kan diadakan di Izin masing-masing kelas ya, bertanya, walaupun secara online. Oh, iya Mas, Bapak. kalau boleh nanya, apakah di dalam memasukkan data siswa bisa menggunakan adakah fasilitas untuk upload CSV gitu, Mas? Oh, untuk siswa ya ada Bapak. Untuk format kita itu formatnya Excel ya Bapak ya. Oh iya. Di sini Pak, di menu user ya, user siswa, Oh iya. lalu pilih upload, Oh iya. Oke, baik. upload, lalu download template-nya. Oke, iya. Ya, Mhm. Nah, kalau sudah di-download nanti bisa disesuaikan ya untuk formatnya. Jangan ditambahkan untuk kolom-kolomnya Pak ya. iya, baik. Berarti misalkan nanti tahun ajaran baru, misalkan otomatis anak-anak itu pada naik kelas, itu kita bisa impor apa namanya file yang lama, kemudian nanti kita bagi lagi, terus nanti tinggal kita upload lagi gitu ya. Oh enggak Bapak, kalau misalkan sudah di-upload sekali, Ya, kan terus naik kelas ya, ya. itu tidak perlu mengupload lagi karena datanya kan sudah tersimpan di website Hmm, sekolahnya. ya. Nanti kita tinggal memanfaatkan menu kenaikan siswa ini. Hmm. Jadi Di, satu persatu ya Mas ya. di kenaikan siswa. Ya. Iya Bapak, kalau Hmm. misalkan SMA itu kan, misalkan SMA itu kan kelasnya bisa berubah-berubah ya. Dari Ya. misalkan sebelumnya di A, terus pindah ke B. Nah, itu mungkin harus butuh effort ya memang Bapak satu persatu. Ya. Tapi kalau SMK biasanya langsung satu kelas tetap aja gitu sampai Hmm. akhir. Ya. Ya, 800 siswa ya dengan juga. iya. Itu hanya hanya pas saat kenaikan kelas ya Iya, Bapak. kenaikan kelas. Iya, betul betul. Mm-mm. Ya, oke, makasih Mas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mm. Baik, bisa kita lanjut ya. Langkah pertama yaitu kita bisa coba untuk masuk di rombel per TA.
Untuk pembuatan rombel bisa dilakukan karena kita kelasnya. Nah, maksudnya rombel ini karena rombel kita itu masuknya ke ruang ya. Jadi kita bisa pilih dulu jenisnya untuk ruang kelasnya kelas berapa, kelas 10, jenis jenis kurikulumnya apa, peminatannya umum, wali kelasnya siapa. Tuh, masukkan nama rombel. Hmm, simpan. Terus udah otomatis kesimpan. Terus di sini pilih tahun ajaran 2023, kelasnya 11, pilih kurikulum, minatan umum, pilih wali kelas. Nah, saat penginputan pilih wali kelas di sini tidak tampil. Kenapa? Karena saat penginputan penugasan di sini saya mengatur tahunnya itu berbeda-beda ya. Di sini 2021, 2022, 2023. Karena yang 2023, 2024 sudah saya masukkan sebagai atau sudah saya daftarkan sebagai wali kelas kelas 10, jadi tidak tampil seperti itu. Jadi nanti satu guru menjabat sebagai satu wali kelas saja. Yang pen- Baik, untuk penambahan rombel mungkin hanya seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kalau kita sudah membuat kelasnya atau rombel, langkah selanjutnya yaitu tambahkan siswa. Di sini ya, menu tambah siswa. Nah, nanti di sini ada button untuk pilih tahun ajaran. Misalnya kita ingin menambahkan kelas 10. Kelas 10 itu ada di tahun 2023, 2024. Kurikulumnya Merdeka. Nah, nanti di sini pilih kelas 10 umum. Nah, pilih rombel. Kenapa di sini sudah langsung tampil kelas 10A? Karena sebelumnya kita sudah menginputkan rombel per TA. Kalau misalkan saat pemilihan rombel di sini tidak tampil, itu karena belum menginputkan belum menginputkan kelas di menu rombel per TA ini.
Jadi harus urut juga untuk pekerjaannya mulai dari rombel per TA sampai dengan bawah, sampai dengan akhir seperti itu. Nah, kalau sudah diinputkan semua, lalu pilih. Nah, nanti di sini bisa kita pilih ya. Untuk siswanya itu siswa mana nanti akan otomatis tampil di sini semua untuk nama siswanya. Makanya saat penginputan pertama, saya sarankan bagi para operator website sekolahnya nanti untuk menginputkan data siswanya itu per rombel aja atau per kelas. Nah, per kelas saja diinputkan. Misalnya untuk siswa ini nih kita inputkan satu-satu, jangan langsung misalnya ada 800 atau 1000 siswa, langsung kita inputkan 1000 siswa, nanti kesulitannya itu saat pemasukan siswa atau penambahan siswa di rombel ini. Kalau misalnya kita sudah menginputkan satu kelas gitu kan nanti kita tinggal pilih semua masuk kelas, pilih semua masuk kelas seperti itu. Jadi disarankan untuk pas saat penginputan siswa di sini per rombel saja ya. Walaupun bisa langsung diinputkan 500 atau 1000 siswa secara langsung juga bisa, tapi nanti akan kesulitan di menu penambahan siswanya ini. Search dengan Google pendaftaran bisa, Pak. Ini misalnya mau dicari di sini dengan dengan nomor pendaftaran ya. Kode pendaftaran, mau pakai nama juga bisa, misalnya mau dicari dengan nama siswa juga bisa. Siswa berapa yang ingin dicari? Oh, siap Pak. Nanti akan, kalau untuk video rekaman mungkin nanti akan ada link kami, link khusus di link pelatihan. Nanti akan kami upload juga ya. Selanjutnya, kalau sudah tampil ini kita tinggal pilih ya siswa mana dari sini yang akan masuk di kelas yang akan kita tuju. Siap Bapak, sama-sama. Hmm, Misalnya ini masuk kelas di kelas 10. Lanjutnya kita akan menginputkan yang di tahun 2022 kelas 10 umum. Nah, nanti kalau misalkan sudah kita masukkan kelas, bisa dilihat lagi di sini rombel per TA, otomatis di sini untuk jumlah siswanya akan bertambah ya, satu sesuai dengan data yang sudah kita inputkan. Atau nanti bisa dipilih juga untuk kelasnya siswa siapa saja siswa yang berada di kelas 10A, misalnya sudah benar seperti ini. Siswa ini ada di kelas 10A. Seperti itu. Hmm, Selanjutnya, kalau kita mau memasuk, oh iya satu lagi, saat pembuatan atau penginputan kelas ini penambahan siswa, ini hanya bisa dilakukan untuk kelas 10 ya Bapak ya. Kalau misalkan untuk kelas 11, kelas 12 itu ada di menu kenaikan siswa. Jadi bagi sekolah yang baru mendaftar itu, saya sarankan kan tadi itu saat penginputan data siswa ini, masukkan tahun ajaran atau tahun masuk ya, tahun masuk. Masukkan di sini tahun masuk. Jadi saat penginputan rombel di sini pas tambah siswa itu yang harus diatur itu dibuatkan dulu sebelumnya kelas misalkan dari kelas 11. Sekarang di tahun ini murid yang bersangkutan ada di kelas 11, jadi kita masukkan dulu di kelas 10 nanti baru bisa ditambahkan di kelas 12-nya seperti itu. Atau bisa kalau bisa langsung coba ya. Lanjut di menu selanjutnya yaitu kenaikan siswa. Ini kalau misalkan sudah langsung tampil seperti ini bisa direset untuk mengulangnya kembali.
Jadi kita bisa inputkan ulang di tahun 2023-2024, pilih kelas 11, peminatan yang umum. Nah, di sini langsung tampil ya, kelas 11A, pilih rombel. Nah, nanti otomatis di sini yang akan tampil adalah siswa yang bergabung atau yang masuk tahun 2023, 2022, 2023, kelas 10. Nah, ini contoh daripada menu kenaikan siswa. Jadi nanti misalnya ada banyak nih yang di kelas 10. Nah, nanti harus dipilih satu persatu. Atau misalkan sudah sesuai, bisa langsung pilih tombol pilih semua. Lalu bisa dinaikkan ke kelas. Nah, nanti bisa dicek di sininya, di rombel per TA. Untuk siswa yang kelas 10 tahun 2022 sudah kosong ya. Sudah pindah ke kelas 11 di tahun 2023-2024. Baik, sampai tiga menu, tiga sub menu ini, apakah ada pertanyaan Bapak atau Ibu? Nanti untuk data yang sudah kita inputkan ini otomatis akan masuk ke sini ya. Datanya kalau misalkan siswanya sudah kita inputkan di menu rombel, nanti otomatis juga akan tampil di data siswa. Jadi orang-orang Jadi orang-orang di luar juga bisa misalkan saat membuka website sekolah lalu ingin melihat daripada jumlah siswa, mereka tinggal memilih data siswa. Nanti di sini bisa terlihat siswanya itu siapa saja, tinggal memilih tahunnya kelas 10, pilih peminatannya umum. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Nanti akan tampil di sini. Tinggal lihat siswa. Nanti data siswanya di sini ada. Daftar siswa ini kenapa masih kosong fotonya? Karena belum melakukan aktivasi dan belum eh, mengganti foto profilnya ya. Nanti mungkin daripada siswa misalkan sudah melakukan aktivasi bisa mengisinya dengan fotonya masing-masing seperti foto yang ada di raport atau ijazah itu menggunakan seragam sekolahnya masing-masing. Hmm, Ini untuk siswa kelas 11-nya sudah tampil. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada menu history rombel. Story rombel. Nah, di sini kan ada tuh tulisannya 2023 nih siswa ini ada di kelas 10A siapa saja. Ini hanya untuk lihatan saja. Siswa siswa perombel ini melihat siswa daftar siswa yang berada di kelas itu siswanya siapa saja. Sama satu lagi ya. Hmm, hmm.
Terus apa? Oh ini ya. Di sini saya akan apabila guru siswa yang bersangkutan atau siswa yang ada di sekolah itu telah kelas 3 kan, udah kelas 3 misalnya udah akhir lah. Terus mereka lulus. Nah, bagaimana cara untuk meluluskannya atau mengeluarkannya dari kelas atau menjadikannya alumni gitu ya. Kan bisa datanya di sini kan nanti ada tercatat juga ya. Nah, di sini nanti ada menu alumni. Nah, caranya yaitu apabila sudah kelas 3 nanti kita bisa pindahkan hmm, di menu rombel per TA ini, nanti kita tinggal pilih rombel yang kelas 12 atau kelas 3. Nah, nanti tinggal kita pilih saja. Misalnya siswa yang bersangkutan ini sudah lulus ya. Nanti tinggal kita masukkan ke menu atau kita jadikan alumni. Nanti otomatis datanya akan hilang dan pindah untuk rombelnya akan kosong kembali. Kosong karena sudah dijadikan alumni. Nanti bisa dilihat untuk data-data alumninya ada di menu kenaikan siswa, lihat alumni. Nah, siswa ini sudah menjadi alumni di tahun 2024-25. Itu ya. Itu apabila siswa kelas 3 ya. Itu menu alumni itu hanya khusus untuk kelas 3 atau kelas 12. Kalau untuk SMP mungkin kelas 9, untuk SD itu untuk kelas 6. Menu alumni. Selanjutnya, history masih sama, siswa prombel masih sama. Hmm, selanjutnya, oh ya, satu lagi, tadi website sekolah ini bisa juga dibantu oleh guru ya. Sebelumnya kan yang melakukan pengeditan itu kan hanya satu akun ya, akun daripada admin. Jadi misalnya dari admin website ingin atau butuh bantuan kepada guru atau ingin menambahkan pengelola website daripada sekolahnya bisa menambahkan akun lainnya. Yang penting akun ini sudah aktivasi atau sudah aktif ya. Kalau sudah aktif seperti ini, dia itu bisa membantu dalam pengelolaan website sekolah. Caranya yaitu kita buka di pengaturan. Pengaturan lalu masuk user pengelola website. Nah, nanti di sini dari admin website sekolah, misalnya membutuhkan bantuan untuk mengelola website sekolahnya. Butuh bantuannya kepada siapa? Bisa kepada guru atau bisa kepada siswa. Kenapa diberi seperti ini? Untuk memudahkan atau untuk meringankan tugas daripada operator website sekolah agar bisa dibantu oleh guru atau siswa yang diberi hak akses. Kenapa tidak aktif langsung bisa melakukan pengeditan website? Nah, nanti takutnya misalnya diberi setelah aktivasi, terus daripada siswa atau guru dan juga lainnya bisa mengakses dan melakukan pengeditan, takutnya nanti website sekolahnya diisi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya di sini ditambahkan menu user pengelola website. Nah, ini yang memberi akses itu hanya daripada admin website sekolahnya. Misalnya di sini ingin butuh bantuan kepada guru ini, kita tinggal lihat akses, lalu di checklist saja guru yang bersangkutan ini bisa melakukan pengeditan di apa, di beranda menu apa, nanti tinggal di checklist seperti ini saja. Kalau sudah diisi seperti ini, nanti otomatis guru yang bersangkutan bisa melakukan pengeditan sesuai yang telah ditandai. Kalau misalkan belum diberi akses seperti ini, nanti apabila saat guru masuk ke menu dashboard, yang tampil itu hanya opini dan guru. Kalau misalkan sudah diberi
akses seperti ini, nanti guru atau siswa yang bersangkutan bisa melakukan pengeditan di dalam website sekolahnya. Jadi bisa membantu dan meringankan tugas daripada operator website sekolahnya seperti itu. Tapi khusus bagi user yang sudah aktif. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Berikut. Hmm. Nah, di sini mungkin sekedar informasi mungkin untuk besok ya. Besok kita akan pemaparan materinya untuk pengisian konten seperti ini. Misalnya dari sekolah ingin melakukan pengisian mengganti slide beranda seperti ini, yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang telah berlangganan lama ya. Di sini terus untuk pengisian visi misi tentang sekolah, siswa dan lain-lainnya nanti kan bisa diisi. Terus ini untuk materi besok saja ya. Di sini ada berita, ada album, nama guru. Nah, nanti untuk pengaturan mungkin untuk besok ini mulai dari pengaturan sampai dengan menu opini ya, sampai dengan kontak, sampai dengan kontak besok ya. Jadi kalau untuk sekarang hanya untuk penginputan data. Di sini untuk penginputan data apakah sudah semua Bapak Ibu? Karena nanti untuk di hari ketiga untuk penginputan data ini kalau misalkan masih ada yang belum, takutnya tidak bisa mengikuti pelatihan di hari ketiga, yaitu untuk penjelasan tentang aplikasi eh, aplikasi ujian ya di sini. Jadi hari ketiga itu kita akan mencoba untuk aplikasi mau, yaitu membuat materi ajar ujian atau membuat soal untuk ujian bagi para siswa. Nah, di sini itu yang dibutuhkan akun guru. Jadi buat yang sekarang mengikuti pelatihan diharapkan membuat akun user guru yang telah aktif. Apabila ada yang belum, silakan bertanya. Soalnya nanti takutnya nggak bisa mengikuti untuk pelatihan di hari ketiga untuk mau. Kalau untuk tes online ini di hari ketiga kan kita membahas mau dan juga tes online. Mau ini untuk akun guru, harus memiliki akun guru. Jadi akun admin website itu tidak bisa mengakses daripada aplikasi mau. Saya contohkan ya. Nah, maaf, akun yang Anda gunakan bukan akun guru. Jadi untuk hari ketiga itu wajib menggunakan akun guru yang sudah aktifasi. Nah, ini dari SM Audi ada pertanyaan, Pak. Kalau email guru yang digunakan terlanjur diaktifasi melalui jalur umum, apakah nanti email guru masih perlu diaktifasi lagi? Oh, oh kalau sudah didaftarkan melalui umum itu berarti sudah terdaftar ya Bapak ya. Disarankan untuk cara lebih mudahnya ya mengganti email, mau tidak mau mengganti email baru dan mendaftarkan ulang. Seperti itu. Kalau sudah terlanjur mendaftar di user PU atau jalur umum, user umum. Itu. Karena di sini sudah kedetek email yang didaftarkan itu sudah terdaftar sebagai user umum. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk user guru karena satu 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 user ya. Misalnya email tersebut sudah dijadikan user guru atau user siswa seperti itu. Nah, terus nanti untuk masuk tes online di sini juga
yang bisa masuk itu guru dan juga siswa. Jadi makanya untuk hari ini disarankan tuh yang bisa masuk guru atau siswa. Makanya saya tekankan untuk hari ini agar bisa mengikuti pelatihan sampai dengan akhir, hari ini harus atau mendaftarkan user sampai dengan aktif. Kalau sudah aktif, jadi bisa mengikuti sampai dengan pelatihan ini selesai. Seperti itu. Nanti kan kalau sudah bisa, mungkin bisa dibagikan ilmunya ke guru atau operator yang lain untuk membantu mengaplikasikan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh pihak Sekolah Media. Dan kami juga di sini sekedar informasi sedang mengembangkan untuk AI ya, AI pembuatan soal yang nantinya mungkin akan segera kami rilis. AI pembuatan soalnya itu untuk apa? Untuk membantu daripada guru saat pembuatan soal. Jadi nanti guru hanya cukup menginputkan materi, misalnya ingin melakukan ujian eh, mata pelajaran IPA dalam mata pelajaran fotosintesis. Jadi nanti guru di AI kami itu hanya tinggal menginputkan materinya saja, nanti dari AI kami yang akan membuatkan jenis-jenis soalnya nanti bisa benar salah, pilihan ganda, esai, penjodohan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi itu masih dalam proses development ya, masih dikembangkan. Nanti apabila sudah rilis untuk aplikasi AI kami, mungkin akan kami berikan pengumuman kembali seperti itu. Oh iya, untuk masuk ini ya ke akun itu hanya bisa akun guru, Bapak. Ini kan ada pertanyaan dari SMA Muhammadiyah 1 Peraya, apakah hanya akun guru dan siswa yang bisa masuk ke menu ujian online? Bagaimana dengan akun lainnya seperti staf atau TU ya? Jadi kan di aplikasi itu kan sebenarnya cuma merealisasikan apa yang ada di kehidupan nyata ya. Jadi kan di sini yang bertugas membuat soal kan guru, bukan TU. Jadi di situ yang bisa mengaksesnya hanya guru dan yang melakukan ujian itu kan hanya siswa. Jadi yang bisa mengaksesnya hanya siswa. Tapi misalnya dari guru itu butuh bantuan untuk mengupload soal atau untuk membuat soalnya atau menginputkan soalnya ke website lah seperti itu. Mungkin nanti dari akun gurunya bisa diberikan ke operator atau ke admin untuk meminta tolong ya menginputkan soalnya karena untuk tendik dan juga operator itu belum ada hak untuk membuat soal atau mengikuti ujian seperti itu. Siap Bapak. Makanya saya tekankan sekali lagi di sini harus aktif dulu ya agar bisa mengikuti pelatihan sampai dengan akhir. Jadi untuk penginputan datanya mungkin ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan kembali. Jangan sampai nanti pas di hari ketiga ya kan, Pak saya nggak bisa login. Nah, mungkin kan terkendala nggak bisa masuk ke menu ujiannya kenapa? Soalnya kan belum mendaftar mumpung masih baru ini kan masih kita masih membahas tentang menu user management. Mungkin dari sekolah ada yang belum tahu, belum mengerti cara melakukan proses aktivasi. Mungkin bisa ditanyakan sekarang sebelum nanti di hari ketiganya tidak bisa mengakses. Kalau sudah baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin di sini saya akan paparkan sedikit ya penjelasan tentang jadwal mata pelajaran. Nah, untuk jadwal mata pelajaran ini yang harus diisi yaitu tambah jadwal. Nah,
Setelah tambah jadwal di sini itu ada proses ya, dari 1 sampai 8 dan ini juga harus dikerjakan secara berurutan. Nanti untuk tambah jadwal pelajaran ini akan tampil di mana? Di halaman depan sekolah sih. Di informasi jadwal pelajaran. Jadi nanti para siswa bisa melihat jadwal pelajarannya di website sekolahnya dan mengaturnya itu di mana di menu. Nah, nanti bisa diinputkan dari jadwalnya dari hari. Harinya bisa disesuaikan, jamnya juga bisa disesuaikan seperti itu. Misalnya ya dari saya contohkan sebagian kecilnya saja untuk penginputan jadwal. 2023 kelas 10 pilih kurikulumnya Merdeka, semester semester 1 cari. Nah, kalau sudah nanti di sini akan muncul dari hari Senin sampai dengan Minggu. Nah, nanti di sini bisa disesuaikan. Misalkan ada ini untuk jamnya, waktu mulainya kapan, bisa diisi, disesuaikan dengan jadwal yang ada. Itu selesainya. Nah, ini kan untuk jam pertama. Jam pertama ini waktunya sampai kapan? Nanti bisa diinputkan jam pertama misalnya dari jam 8 sampai dengan jam 9. Pilih keterangan. Di hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 misalnya upacara. Terus dari jam 9 nanti bisa diisikan di sini jam 9.00 sampai jam 10.00 keterangannya apa? Pelajaran. Oh ya di sini 08.00 A, terus di sininya jam 10.00 sampai jam 10.30 keterangannya istirahat dan seterusnya dari Senin sampai Minggu dulu kita set. Kalau sudah nanti tinggal kita mengatur langkah-langkah selanjutnya. 10.30 sampai 12.00. Oh, kenapa di sini saat menyimpan gagal? Karena masih ada jam kosong, karena tidak boleh kosong. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal kurang jam. Kalau misalkan kolomnya kurang, kita tinggal tambah. Seperti itu. Kalau sudah, simpan. Ini harus di-set sampai dengan hari yang ditentukan ya dari sekolahnya masing-masing. Kalau sudah, selanjutnya nanti sini ada pilihan mata pelajaran. Kita tinggal pilih di sini hari Senin pelajaran di sini kan ada kuota ya. Kuota ini artinya jam pelajaran. Misalnya di hari itu ada berapa kuota. Dan di sini juga ada batasan kuotanya. Kuota itu diisi sesuai dengan waktu pelajaran yang tadi diinputkan. Nah, kuota mapel tidak boleh lebih dari 12. Ya. Kuota mapel Anda diatur 12, tidak boleh kurang dan juga tidak boleh kosong. Berarti kita harus menginputkan 12. Kenapa 12? Karena saat penginputan jadwal mata pelajaran di sini, saya memilih 12 jam. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih dari 2 kuota.
Oh, ini hanya dua kuota. Berarti pelajarannya itu hanya dua. Hmm, Kalau kita selanjutnya, baik, nanti untuk pengaturan jam pelajaran memang seperti itu ya, harus urut. Yang penting nanti kalau misalkan sudah sesuai, nanti udah tampil semua, nanti tinggal di random apabila tidak sesuai. Seperti ini nanti untuk tampilannya. Karena tadi saya hanya mengeset di hari Senin, jadi yang tampil hanya seperti ini. Nanti otomatis dia juga akan tampil di halaman depan website sekolah ini untuk menu informasi jadwal pelajaran. Kalau kita udah mengeset jadwal pelajarannya ya, hmm, nanti akan tampil seperti ini. Pelajarannya, eh, karena saya tadi hanya membuat contoh di hari Senin, jadi pelajaran yang tampil hanya hari Senin. Upacara jam 8, mata pelajarannya apa, gurunya siapa, nanti akan tampil di sini semua. Nanti misalkan dari kelas berapa, nanti tinggal disesuaikan saja untuk kelasnya seperti itu. Baik, untuk pelatihan hari ini mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan dilanjutkan besok. Maaf bertanya, penginputan jadwal per guru ya. Untuk jadwal pelajaran, iya Bapak Ibu. Nanti untuk penginputan jadwal itu per guru. Jadi kita inputkan dulu semua data gurunya. Nah, nanti tinggal penyesuaiannya saja. Untuk metode untuk tata caranya memang rada panjang dan rada rumit ya kalau untuk jadwal mata pelajaran ini. Karena untuk jadwal mata pelajaran ini tidak ada kaitannya sih dengan penggunaan aplikasi, makanya tadi saya hanya menjelaskan detailnya hanya sampai rombel saja. Kalau untuk jadwal pelajaran ini nanti hanya untuk tampil di sini di website sekolah agar siswa dapat melihatnya langsung di website sekolahnya seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Bapak, Ya, ya, Pak, silakan. ini terkait dengan pelatihan untuk besok dan hari berikut. Apakah Hmm. data guru harus semuanya kita input dan juga data siswa? Ataukah kita hanya ambil sampel, Pak, untuk Untuk pengisian datanya? ya, untuk pengisian datanya mungkin bisa hanya untuk sampel ya, sebagian data guru dan juga sebagian data siswa. Nah, untuk kedepannya apabila sudah mahir mungkin atau sudah tidak ada kendala bisa langsung diinputkan semuanya. Kalau untuk sekarang sebagian saja dulu Pak, hanya untuk Baik, sampel. Ya, baik, Pak, terima kasih ya. ya baik. Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya untuk penginputan datanya apakah sudah Pak? Sudah dimengerti Pak ya? Iya, Pak. Nanti Oh baik. ya, mungkin nanti ada tutorial video, Pak, untuk karena memang dari awal tadi saya agak terlambat masuk, Pak, Mungkin pelatihannya. langsung bisa ditanyakan saja Pak, di bagian mananya gitu, mumpung kita masih ini kan ya, penginputan data guru atau di mananya gitu. Di ini Pak, awal masuk di webnya Pak, web sekolah untuk pengolahan webnya. Karena tadi saya agak terlambat, jadi Oh ya. ya,
Baik, dari halaman depan sini ya. Untuk Ya, loginnya sudah bisa, Pak? iya sudah Pak. Nah, baik. Kalau sudah bisa login, nanti Bapak silakan pilih menu dashboard dahulu, Pak. Menu dashboard, lalu pilih menu user management. Nah, kalau sudah memilih menu user management ini, nanti bisa langsung saja Bapak, step pertama bisa langsung diloncati, langsung masuk ke step 2 saja. Step 2 di sini untuk mempercepat ya Bapak ya. Bapak langsung Iya Pak. saja menginput jenis ruang. Nah, nanti di sini langsung saja tambah ruang, masukkan untuk ruang kelas, nama kelasnya misalnya kelas 10 gitu ya. Inputkan saja di sini kelas 10, lebarnya berapa, panjangnya berapa, kondisi pencahayaan di sini kondisi pencahayaan bisa diisikan baik, sangat baik atau cukup baik, udara baik, kondisi bangunannya bisa diisikan baik. Terus di sini ada kesesuaian ruang. Kesesuaian ruang di sini kan ada logonya persen, berarti yang harus diinputkan itu dengan angka ya, dengan angka. Terus di sini ada kesesuaian barang, di sini sudah ada menunya, nanti tinggal dipilih saja. Kalau sudah disimpan, kalau sudah tersimpan, eh, untuk sarana dan prasarana jenis ruang bisa langsung ke menu kedua, yaitu guru. Nah, untuk penambahannya bisa melalui manual atau secara satu persatu dengan cara masukkan NIK, masukkan nama guru yang bersangkutan, misalnya guru 5. Terus masukkan username. Nah, di sini untuk username saya sarankan samain aja dengan email ya. Guru 5 misalnya @gmail.com. Passwordnya nanti bisa diinputkan. Ini untuk cara menginputkan satu persatu. Untuk nomor telepon opsional. Jadi hanya ini ya, kalau untuk menginputkan satu persatu dimasukkan nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini Pak bisa berupa NIK, NIP, nomor KK atau nomor SIM nanti bisa dimasukkan. Terus nama guru, username, saya sarankan disamain aja sama email. Terus mengatur passwordnya, saya sarankan untuk pertama kali untuk password itu semua guru nanti disamain aja biar nggak lupa ya. Terus email. Nah, email ini yang paling penting, email ini wajib email yang aktif karena nanti untuk proses aktivasi. Kalau sudah seperti ini, simpan. Pak, kalau untuk paspornya ini paspor email atau paspor dibuat sendiri Pak? Dibuat sendiri, Pak. Untuk Oh ya, passwordnya itu dibuat sendiri untuk akses login ke website sekolahnya. baik Pak ya. Ya, nanti kalau sudah ditambahkan kan muncul seperti ini ya, Pak ya, guru yang baru saya tambahkan. Nah, di sini itu nanti ada kode token. Nah, nanti di kode token ini harus kita munculkan dengan cara pilih generate token. Kalau sudah muncul kode tokennya, kita tinggal pilih salah satu atau bisa pilih semua. Pilih salah satu atau pilih semua karena di sini ada user yang telah aktif. Mungkin saya tidak mengirim email ke sini, lalu send email seperti itu. Itu untuk proses pendaftarannya. Nanti apabila sudah di send email, nanti bisa mengecek daripada emailnya, email masuk. Nanti akan ada seperti ini. Verifikasi your email account. Seperti itu. Kalau sudah aktivasi, nanti yang statusnya di sini pending akan berubah menjadi aktif. Seperti itu. Nanti mungkin untuk panduannya akan saya kirimkan juga Pak ya, untuk buku panduannya. Baik Pak. Di grup WhatsApp ya. Iya Pak. Terus untuk user siswa juga seperti itu. Mungkin nanti bisa untuk pelatihan di hari ketiga ya Pak ya. Itu mungkin nanti bisa diinputkan satu atau dua guru, untuk siswanya juga untuk tes aja satu dua siswa seperti itu. Di sini ada pertanyaan lagi. Untuk menambahkan email guru agar bisa bantu mengedit website bisa diulang nggak? Oh siap.
Ini ada pertanyaan dari Nara ya, Nara. Untuk membantu ya, membantu daripada admin website itu caranya seperti ini. Masuk ke dashboard, lalu pilih pengaturan. Setelah pilih pengaturan, di sini ada tulisan user pengelola website ya, Bunara ya. Silakan. Ini di sini untuk membantu ya, membantu mengelola website. Nah, nanti di sini akan ada nama-nama user yang telah aktif. Ini di sini untuk user yang telah aktif saja ya yang akan tampil. Kalau statusnya masih pending seperti ini, tidak akan tampil di user pengelola website karena di sini yang sudah tampil ini guru 1 2 3 kan sudah aktif. Di sini juga langsung akan tampil. Nah, kenapa yang terlihat cuma admin saja? Nah, buat di website Ibu Nara, kenapa yang terlihat hanya admin saja? Karena mungkin belum ada user yang aktif seperti ini, Bu. Kalau statusnya masih pending, otomatis di menu pengaturan ini tidak ada user gurunya. Jadi makanya sebelumnya saya sudah ingatkan untuk melakukan aktivasi terlebih dahulu. Untuk caranya, mungkin dari Ibu Nara ya. Dari Ibu Nara bisa melakukan proses aktivasi dulu, dimasuk ke menu ini user management, bisa dipilih menu user managementnya, lalu pilih user guru atau user siswa, atau mungkin kan sekarang jadi guru ya, mungkin kita akan lalu Ibu Nara silahkan tambahkan ini, tambah, lalu masukkan di sini ya NIK, NIP, lalu masukkan nama guru yang ingin membantu ya, membantu dalam mengelola website sekolahnya, masukkan nama gurunya, terus masukkan username, masukkan email. Emailnya ini wajib email yang aktif ya Bu ya, karena nanti untuk proses aktivasi. Nanti kalau sudah lengkap semua, disimpan. Kalau sudah disimpan, nanti baru proses aktivasinya. Caranya yaitu dengan pilih semua atau menceklis sekolah guru mana yang ingin melakukan proses aktivasi, lalu pilih send email. Kalau sudah di send email seperti ini, bisa mengecek emailnya masing-masing untuk proses aktivasi. Kalau sudah aktif, baru nanti namanya akan tampil di sini. Seperti itu, Ibu. Baik. Nanti untuk panduannya, buku panduan untuk penginputan datanya ini akan saya share juga di grup mungkin ya, di grup WhatsApp. Terus ada pertanyaan lagi, Pak, apakah buat ikut ujian online semua email guru harus sudah aktivasi? Untuk semua email guru, siswa semuanya harus aktivasi terlebih dahulu, Bapak. Karena itu kan harus kalau sudah aktivasi kan baru bisa login ke dalam website sekolah. Makanya itu kadang-kadang ada yang user management ini sebenarnya itu aplikasi inti daripada website sekolahnya. Kalau sudah dibuatkan semua daripada akun aksesnya, baru bisa mengakses daripada aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh website school media seperti itu. Jadi dari guru dan juga siswa itu wajib aktivasi terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi-aplikasi school media. Karena apa? Karena kalau belum aktivasi kan belum bisa login ya ke website sekolahnya. Nanti bagaimana caranya mengakses aplikasi-aplikasi yang telah disediakan kalau belum bisa login ke website sekolahnya. Seperti itu Bapak. Dari SIKN 1. Izin bertanya. Oh, iya. Bapak? Iya, Mas itu kalau data guru dimasukkan, itu kan ada tanggal lahir, ada mungkin ada nomor induk pegawai. Itu apakah nanti di website itu muncul juga, Mas? Atau maksudnya bisa diakses oleh publik?
Maksudnya NIK, NIP itu ya untuk kode pendaftaran ya. tanggal lahir itu kan nanti kan tadi kalau saya ikutin Mm-mm. begitu guru nanti datanya sudah dimasukin dan sudah aktifasi maka bisa muncul kan juga kan data guru misalkan seperti itu. Mm-mm. Kalau untuk data yang ditampilkannya itu tidak ada Pak ya. Ini nanti Oh bisa tidak di ada. Oh iya, iya, karena itu kan privacy ya. iya Jadi betul betul nggak ada. maksudnya. Iya, nggak ada. Tidak ditampilkan itu hanya ada di halaman admin, hanya admin saja yang melihat. Yang ditampilkan di website sekolahnya itu hanya tugas dari guru itu sendiri dan juga foto mungkin guru ini bertugas sebagai wali kelas dan mengajar pelajaran apa. Hanya itu. Kalau untuk NIK, nomor telepon, email dan sebagainya itu tidak ditampilkan ke umum. Oke baik, terima kasih Mas. Iya, siap. Hmm, Mas, sekali ya. lagi mau nanya, kalau misalkan tadi yang didaftarkan, mungkin berapa guru didaftarkan untuk pengelola web itu, Mm-mm. apakah emailnya itu harus email yang kita buatkan dari school media atau bisa menggunakan email pribadi umum maksudnya? Oh, untuk email itu bisa umum, Bapak. Bisa menggunakan Gmail, Yahoo, Belajar ID juga bisa, Bapak. Yang penting Oke, nanti email yang bersangkutan itu bisa menerima email aktivasi dari kami. Emailnya itu aktif ya, maksudnya bisa mengirim dan menerima email. oke, baik. Kalau Terima kasih masalah Mas. email itu, siap, Bapak. Hmm, Baik, sampai sini berarti sudah jelas atau belum untuk materi user management? Kalau sudah jelas, mungkin bisa kita lanjutkan besok ya. Untuk besok materinya tentang pengisian konten. Pengisian konten website ini mulai dari album, berita, dan seterusnya. Kalau di hari ketiga baru kita mulai mencoba untuk penginputan data, penginputan soal serta mencoba aplikasi untuk ujian online-nya itu di hari ketiga. Kalau untuk besok hanya untuk pengisian konten ini. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti mungkin akan saya akhiri untuk pelatihan hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bergabung dan mengikutinya dari pagi. Oh iya, untuk note untuk pesan hari ini nanti untuk materi panduan materinya akan saya share di grup ya untuk user management ini. Mungkin ada ya dari beberapa sekolah yang belum yang membutuhkan materinya, mungkin belum paham atau bagaimana nanti bisa dilihat ya buku panduannya di grup WhatsApp yang sudah kami bikin kemarin. Hmm. Untuk nomor yang bisa dihubungi ya, ini Pak Pos. Untuk nomor admin akan saya masukkan di chat sini ya Pak ya. Nanti ada kendala mungkin langsung bisa ditanya-tanya. Hmm. Untuk absensi juga jangan lupa ya Bapak Ibu ya mengisi absensi yang sudah diberikan oleh admin. Baik, untuk
acara pelatihan hari ini akan saya akhiri ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih yang telah bergabung. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung saja di chat atau di japri ke admin School Media atau menanyakannya kembali di grup WhatsApp ya. Baik, untuk hari ini terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi di besok hari di tanggal 7 Maret 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.